Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas 4 SD yang beranggotakan Saya Fitri Fitriasri dengan NIM 401210116 dan saya Nisin Atsratul Bihani dengan NIM 4012101218. Di sini kita akan menjelaskan tentang matematika, ekonomi dan bisnis, yang tepatnya yaitu fungsi linier. Kira-kira isinya apa aja, Kak? di sini kita akan menerangkan tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar satu macam produk. Selanjutnya, mari kita simak videonya ya. Cipidan. Yang pertama, pendahuluan. Nah, kalian sudah tahu kan apa yang dimaksud fungsi linier. Jadi fungsi linier merupakan fungsi yang digunakan oleh para ahli ekonomi untuk menganalisis dan juga memecahkan masalah-masalah ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas penerapan fungsi linier. Nah, yang di sini itu kita jelaskan fungsi penawaran dan juga fungsi permintaan. Mungkin kalian sudah tahu ya apa itu penawaran. Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Yang kemudian dari fungsi permintaan dan penawaran itu dianalisis interaksinya yang akan menjadi keseimbangan pasar. Baik, sekarang fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Nah, variabel-variabel utama yang mempengaruhi produk yang diminta ataupun dibeli. Yang pertama ada PXT. Nah, PXT apa sih? Itu merupakan harga barang itu sendiri. Kemudian YT merupakan pendapatan konsumen. Kemudian ada PYT merupakan harga barang lain yang saling berhubungan. Kemudian PEX T+1 merupakan harga barang yang diharapkan pada periode waktu mendatang. Kemudian ST merupakan selera konsumen. Kemudian AT merupakan belanja untuk iklan. Nah, semua variabel-variabel itu pada periode tertentu ya. Selanjutnya memasuki fungsi permintaan. Fungsi permintaan yaitu QDXT sama dengan F dikali PXT PYT, YT, PEX+1, ST, dan juga AT. Jika disederhanakan, fungsi permintaan yaitu QX sama dengan F dikali PX. Dan jika ditransformasikan dalam bentuk persamaan linier, yaitu QX sama dengan A plus BPX. QX merupakan jumlah permintaan, A dan B merupakan parameter, PX merupakan harga. Nah, mungkin bisa dilihat jika digambarkan dalam bentuk kurva. Dari kurva tersebut bisa dilihat parameter B bernilai negatif karena fungsi permintaan tunduk hukum permintaan, yaitu jika harga suatu produk naik, maka produk yang diminta konsumen juga berkurang. Begitupun sebaliknya. Fungsi permintaan bila digambarkan kurvanya akan mempunyai kemiringan atau slope yang negatif, yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan berbentuk garis lurus. Fungsi permintaan jadi Q sama dengan F dikali P. Baik, langsung saja kita memasuki contoh dari fungsi permintaan. Nah, bila suatu produk jika harganya Rp100 maka akan terjual 10 unit, sedangkan harganya turun menjadi Rp75 maka akan terjual 20 unit. Jadi diketahui P1 atau harga yang pertama itu Rp100 dan P2 atau harga yang kedua yaitu Rp75. Kemudian Q1 atau terjualnya itu 10 unit atau permintaannya menjadi 10 unit, dan Q2 yaitu 20 unit atau permintaannya 20 unit. Untuk penyelesaiannya yaitu Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Dimasukkan Q min
Q min 10 per P min 100 sama dengan 20 min 10 per 75 min 100. Kemudian Q min 10 sama dengan min 10 per 25. Jadi 20 min 10 itu dikurangi, di 75 per 100 pun juga dikurangi. Jadi hasilnya min 10 per 25. Sedangkan P min 100 itu dipindah ke sisi sebelah kanan. Dari pembagi dijadi pengali. Selanjutnya Q min 10 sama dengan 40 min 2 per 5P. Jadi itu sudah disederhanakan ya. Dan juga sudah dibagi. 40 itu hasilnya dari 100 dibagi 25. Kemudian Q sama dengan 50 min 2 per 5P. Jadi min 10 yang ada di sebelah kiri ya, itu dipindah ke sebelah kanan, ditambahkan dengan 40 jadinya 50. Kemudian dimasukkan negatif 2 per 5P. Atau bisa disebut juga Q sama dengan 50 min 0,4P. Atau bisa juga Q plus 2P per 5 min 50 sama dengan 0. Nah, bisa dilihat pada kurvanya ya, itu kurva permintaan dengan persamaan. Dari fungsi persamaan itu kita tentukan titiknya untuk menggambar kurvanya ya. Jadi apabila Q 0 maka dimatematika kan 50 dibagi 0,4 itu merupakan 125. Jadi apabila Q 0 maka P nya 125. Kemudian apabila P0 maka Q-nya diketahui 50. Begitu. Dan juga bisa langsung dimasukkan atau digambarkan. Baik, selanjutnya fungsi permintaan khusus. Nah, apa sih bedanya fungsi permintaan linear yang normal dengan fungsi permintaan khusus? Fungsi permintaan linear yang normal itu kemiringannya negatif. Dan sedangkan fungsi permintaan khusus itu kemiringannya 0 dan tak terhingga. Mungkin bisa dilihat dari kedua fungsi permintaan linear khusus itu kurvanya. Dari kurva tersebut ya bisa dilihat pada sebelah kiri, bila jumlah produk yang diminta berubah-ubah maka harga akan tetap konstan atau P sama dengan A. Kemudian apabila pada gambar sebelah kanan, bila harga produk berubah-ubah, maka jumlah produk yang diminta akan tetap konstan atau Q sama dengan A. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Variabel yang mempengaruhinya adalah P, X, T, yaitu harga produk. Yang kedua, T besar dan T kecil sama dengan teknologi yang tersedia. Yang ketiga, P besar, F kecil, T kecil adalah harga faktor-faktor produksi. Yang keempat, P besar, R kecil, T kecil sama dengan harga produksi lain yang berhubungan. Yang kelima adalah P besar, E kecil, X kecil, T kecil plus 1 adalah harapan produsen terhadap harga produk. Secara matematis, hubungan fungsional antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen dengan kelima variabel bebas yang mempengaruhinya dapat diselesaikan dengan: pertama, fungsi penawaran sama dengan H Sx, T sama dengan F P X, T, T besar, T kecil
koma P besar, F kecil, koma T kecil, koma P besar, R kecil, koma T, koma P besar, koma E kecil, X kecil, koma T kecil plus 1. Bila disederhanakan lagi, X X sama dengan G kecil, buka kurung, P besar, X kecil, tutup kurung. X sama dengan jumlah produk X yang ditawarkan produsen. Bila PX adalah harga produk X, bila ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan linear adalah X sama dengan C kecil plus D kecil, P besar, dan X kecil. Selanjutnya adalah contoh soal dalam sistem penawaran. Jika harga suatu produk 500.000, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 60 unit. Bila harga meningkat menjadi 700.000, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 100 unit. Jadi, tunjukkanlah fungsi penawarannya dan gambarkan dalam satu diagram. Bisa dilihat dalam slide keempat, terdapat contoh gambar diagram dengan perhitungan min 60 sama dengan min 100 plus 1/5P, sama dengan 40 plus 0,2P, atau min 1/5P plus 40 sama dengan 0. Jadi bisa disimpulkan jika harga naik, penawaran naik, tapi jika harga turun, penawaran juga ikut turun. Selanjutnya adalah keseimbangan satu macam produk, yaitu interaksi fungsi permintaan dan fungsi penawaran. D sama dengan A min BP dan sama dengan min C plus DP, sehingga disebut keseimbangan pasar atau satu macam produk. Karena fungsi permintaan dan penawaran hanya memiliki satu macam variabel bebas, keseimbangan pasar ini akan menciptakan harga dan jumlah keseimbangan pasar. Syarat untuk menciptakan keseimbangan pasar adalah jumlah produk yang diterima. Di sini selanjutnya adalah tentang kurva. Di sini terdapat kurva keseimbangan pasar satu macam produk. Bisa dilihat dua kurva ini ya teman-teman. Dijelaskan bila DH sama dengan jumlah produk yang diterima, S sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, E keseimbangan pasar, E jumlah produk keseimbangan, dan PE adalah harga keseimbangan. Baik, selanjutnya adalah fungsi penawaran khusus. Fungsi penawaran yang normal adalah mempunyai kemiringan positif, sementara fungsi penawaran khusus adalah fungsi penawaran yang mempunyai kemiringan 0 dan tak terhingga, seperti juga pada fungsi permintaan. Bisa dilihat pada PPT tersebut kurva penawaran linear khusus. Nah, selanjutnya adalah contoh soal. Ya, di sini terdapat dua soal, yaitu carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar. Yang kedua, gambarlah harga dan jumlah keseimbangan pasar tersebut dalam satu buah grafik. Pertama, keseimbangan pasar. D sama dengan S, 5 min P sama dengan min 10 plus P. Jadi 50 plus 10 sama dengan P plus P. 50 plus 10 itu ditambahkan menjadi 60 dan P plus P menjadi 2P. Jadi 60 sama dengan 2P.
P sama dengan 60/20 dikurangi 30 harga keseimbangan PE. Untuk memperoleh nilai Hi keseimbangan, substitusikan nilai P sama dengan 30 dalam salah satu persamaan permintaan atau penawaran. Hi sama dengan 50 min P, Hi sama dengan 50 min 30, dan yang terakhir adalah Hi sama dengan 20 jumlah keseimbangan. Nah, di sini adalah slide terakhir tentang menggambarkan keseimbangan pasar. Untuk fungsi permintaan HID sama dengan 50 min P. Jika P sama dengan 0, maka Hi sama dengan 50 min 0 sama dengan 50, sehingga titik potong dengan sumbu Hi adalah 50,0. Bisa dilihat dalam gambar pada slide terakhir ini ya teman-teman. Keseimbangan pasar dan titik E itu dalam 20,30, di mana fungsi permintaan HID sama dengan 50 min P, dan jika Hi sama dengan 0, maka 0 sama dengan 50 min P, yaitu menjadi 50, sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0,50. Sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0,50. Oke, mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe, comment, and like ya. Jangan di skip ya teman-teman.